We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiatun Nisa dengan NPM 2188201011, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia selama semester 1. Baik, langsung saja. Di sini ada peran bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa merupakan alat komunikasi utama atau primer dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, manusia dapat berkomunikasi dengan menggunakan tulisan dan bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan menggerakkan gerakan anggota tubuh. Selanjutnya, fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan baik dari segi suku, agama, ras, dan adat istiadat, dan budaya masing-masing memiliki bahasa daerah tersendiri. Ada beberapa poin yang dapat dikaitkan dengan bahasa, antara lain: 1. Akal yang sangat erat dengan logika. 2. Makna dan interpretasi yang merupakan bagian yang sudah melekat dengan bahasa. 3. Konvensi, karena tanpa konvensi bahasa tidak akan ada artinya karena tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Yang keempat, dimensi bahasa objektif, dapat dimengerti oleh semua untuk mengatasi ruang yang bersifat universal dan ilmiah. Dan yang terakhir, intertekstualitas, bagaimana teks-teks lain saling mempengaruhi. Selanjutnya, ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan merupakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal dan ragam bahasa tulisan kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Yang selanjutnya yaitu ejaan dan istilah bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Secara umum, ejaan merupakan keseluruhan peraturan penggambaran lambang-lambang bunyi ujar suatu bahasa dan hubungan lambang satu dengan lambang yang lain, baik penggabungan atau dalam pemisahannya. Secara khusus, ejaan merupakan pelambangan bunyi-bunyi bahasa, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata, frase, atau kalimat. Aturan baku penulisan ejaan dibagi menjadi: 1. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab, dipakai sebagai huruf pertama dalam nama gelar kehormatan,
dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Yang selanjutnya yaitu penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Dan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata ilmiah asing. Selanjutnya penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di akhir angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Dan yang selanjutnya penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang dapat pada awal kalimat. Yang selanjutnya, istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Macam-macam istilah. Istilah terdiri dari dua macam, yaitu istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contohnya penilaian, radio, anggaran belanja. Istilah khusus adalah istilah yang pemakaiannya dan maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Contohnya kurtosis, bipartite. Selanjutnya adalah kata, diksi, dan unsur serapan. Pengertian kata. Kata adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih fonem. Kata terdiri dari beberapa huruf dalam sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata yang artinya konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan dan merupakan sebuah realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kumpulan dari beberapa kata dapat membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Klasifikasi macam-macam jenis kata. Yang pertama, kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, keberadaan, atau segala bentuk kegiatan dinamis lainnya. Contohnya seperti kata mandi, pergi, dan lari. Yang kedua, kata benda atau nomina adalah suatu kata yang merujuk kepada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda sering digunakan untuk menyebut makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Contohnya seperti manusia, ilmu, dan buku. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva
adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu makhluk hidup, benda, tempat, waktu, atau lainnya. Dalam penggunaannya, sebuah kalimat, kata sifat sering digunakan untuk menjelaskan tentang keadaan subjek dan objek kalimat tertentu. Contoh, tidak indah, sangat cantik, dan sangat luas. Yang selanjutnya yaitu kata keterangan atau adverbia. Adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kata bilangan atau numeralia adalah jenis kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam sebuah deretan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat dua jenis kata bilangan, yaitu kata bilangan tentu atau takrif. Sudah jelas berapa nominal yang dimaksudkan, contohnya seperti 1, 2, atau 3. Yang kedua, kata bilangan tak tentu, contohnya untuk beberapa, seluruh, banyak. Selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas adalah jenis kata yang tidak termasuk ke dalam 6 kelas di atas. Kata tugas dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berikut. Yang pertama, kata depan atau preposisi. Dalam bahasa Latin, preposisi berasal dari kata yaitu prae dan ponere. Prae berarti sebelum, sedangkan ponere berarti menempatkan atau tempat. Berarti kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat yang diikuti oleh nominal atau pronominal. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Contohnya kepada, dalam, akan, dengan, dan lain-lain. Yang selanjutnya kata penghubung atau kata sambung atau juga konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar satu kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat atau satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Contohnya serta, atau, padahal, sedangkan. Kata sandang atau artikula adalah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nomina atau kata tertentu. Kata sandang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan atau kata tertentu lainnya. Contoh, sang, kaum, para, si, dan lain-lain. Selanjutnya kata seru atau injeksi adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Contoh, aduhai, amboy, sial. Yang selanjutnya yaitu partikel penegas. Partikel penegas adalah jenis kata yang tidak memiliki arti jika berdiri sendiri dan berfungsi untuk menampilkan unsur yang diinginkan. Dalam bahasa Indonesia terdapat partikel penegas yaitu kah dan lah. Selanjutnya pengertian diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari luar bahasa Indonesia, asing atau daerah yang diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan secara konvensional dapat diterima oleh masyarakat. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris yaitu kata business menjadi bisnis, kata akuarium menjadi akuarium. Selanjutnya hakikat paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas.
Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan. Yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta atau yang benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide gagasan dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya supaya tujuannya bisa tercapai. Penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah mengacu kepada teori berdasarkan fakta logis, objektif, sistematis, sahih, atau valid, jelas, sama, tuntas, dan bahasanya baku. Macam-macam karya tulis. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. 2. Kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kata kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar. Selanjutnya, yang ketiga, laporan praktik kerja adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya tulis ini merupakan karya tulis ilmiah untuk jenjang diploma 3 atau D3. Yang keempat, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain atau karya ilmiah S1. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana. Yang kelima, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dari skripsi atau karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister. Dan yang terakhir, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif, atau karya ilmiah S3. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Selanjutnya, pengutipan dan daftar pustaka. Kutipan atau pengutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seorang pengarang
atau ucapan seseorang yang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Adapun tujuan dari pengutipan antara lain memperkuat pendapat penulis, membandingkan dengan pendapat penulis, membedakan dengan pendapat penulis, menyanggah pendapat seseorang. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip dan penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Contoh, sastra merupakan tiruan atau pemaduan antara kenyataan dengan imajinasi pengarang atau hasil imajinasi pengarang bertolak dari suatu kenyataan. Seni 1989 nomor 43. Kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Contoh, tokoh dalam karya sastra sering dikaitkan dengan realita kehidupan manusia, mencerminkan dan mempunyai kemiripan dengan kehidupan manusia sesungguhnya. Nurgiantoro 1994 168. Nah, di sini kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung memiliki perbedaan, yaitu kutipan langsung, penulisan kutipan langsung itu menggunakan tanda petik, sedangkan kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya, membedakan pendapatnya dengan ahli lain, menolak pendapat ahli lain, atau hanya sekedar memberikan informasi bahwa ahli lain memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Contoh, Surya Sumantri, J.S. 1993, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Nah, dalam penulisan daftar pustaka yang ditulis pertama yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan yang menerbitkan. Dan di sini judul buku dicetak miring. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang mereview materi perkuliahan selama semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.